Oke, saya beralih Oke, ke thank you. Mas Oke. Habib. Ya, thank you ya, brother Mas ya. Habib, banyak anggapan Yes. uji materi ini adalah upaya untuk melanggengkan langkah menjadikan Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo ini, Mas Habib. Anda optimis gugatan akan dikabulkan oleh MK? Ya, kalau soal anggapan ya silahkan saja orang memiliki asumsi masing-masing. Tapi kita tahu MK adalah institusi yang independen, tidak bisa diintervensi. Ya, terakhir kita ya underestimate soal perkara uji materi undang-undang pemilu proporsional tertutup atau terbuka. Ternyata kita semua kan bisa menyaksikan MK adalah institusi yang independen. Jadi nggak bisa ya kita memaksakan asumsi kita untuk menjadi sebuah tuduhan. Ya silakan sepanjang sebatas asumsi, menurut saya nggak ada masalah, ini bagian dari demokrasi. Ya kalau kami sendiri melihat ya gugatan ini memang permohonan yang biasa ya. Ada anak-anak muda, ada PSI, ada beberapa tokoh muda mengajukan uji materi, lalu ada juga yang mengajukan sebagai pihak terkait, baik berpihak kepada pemohon maupun kepada termohon, dan sekarang sudah berproses. Tahu saya terakhir tanggal 6 September kemarin, ya tanggal 6 September berarti sudah hampir 1 bulan yang lalu, sudah selesai pemeriksaan kesimpulan. Ya, para pihak sudah menyampaikan kesimpulan. Di tanggal 6 itu batas akhir penyampaian kesimpulan para pihak. Nah, idealnya perkara ini sudah bisa diputus ya. Ini kan sudah mungkin dari tanggal 6 ke sekarang hampir tanggal 30, sudah hampir 3 minggu. Jadi sudah tidak ada agenda apapun setelah tanggal 6 kemarin, tinggal RPH. Nah, kita nggak tahu kapan RPH-nya. Biasanya ya kalau pengalaman saya berpraktek di Mahkamah Konstitusi sebelum saya jadi anggota DPR, RPH itu ya 2-3 minggu sudah cukup lama ya. Ada perkara yang misalnya batas akhir penyampaian kesimpulan dengan pengumuman hasil RPH nggak nyampe 1 minggu, ada juga. Tapi biasanya 2 atau 3 minggu udah cukup lama. Jadi kita tinggal menunggu saja terkait dari pernyataan Pak Mahfud ya soal bahwa ini bukan ranah MK. Saya pikir itu pernyataan yang mengabaikan praktek-praktek yang terjadi di MK selama ini. Kita tahu misalnya undang-undang KPK yang diuji itu bukan hanya soal batas usia diputus oleh MK ya, tetapi juga soal lamanya masa jabatan komisioner KPK. Jadi apa yang disebut dengan open legal policy sudah berulang kali diterobos dengan argumentasi MK ya, sepanjang pasal tersebut menimbulkan intolerable injustice ya, menimbulkan ketidakpastian hukum. Lalu dengan demikian maka bisa diuji konstitusionalismenya. Jadi apa yang disampaikan Pak Mahfud itu sebetulnya kalau ini sudah lama sekali diterobos ya. Soal terobosan-terobosan di MK ya, praktek hukum di MK yang tidak selalu sesuai dengan hukum yang tertulis saat itu kan sudah bermula juga dari zamannya Pak Mahfud hakim MK. Ya, konsep misalnya terstruktur sistematis masif terkait PHPU, pengujian hasil pemilihan umum itu diterobos seingat saya di zamannya Pak Mahfud. Tadinya nggak ada. Jadi MK ini kan memang negarawan, dia bisa saja mempraktekkan dahulu praktek-praktek hukum yang kemudian baru diatur secara tertulis dalam produk perundang-undangan. Oke. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.